Shalom, salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Bina Buddha PPGT Klasis Kaltara, edisi 12 hingga 18 Juli 2026. Sebelum kita membaca, bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan senantiasa memberlakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu untuk dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita pada edisi kali ini terdapat dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, dilanjut ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, tema perungan kita pada saat ini yaitu benih yang baik. Ya, kita sebagai orang Toraja tentu tidak lazim dengan aktivitas menanam. Menanam adalah kegiatan sederhana, tetapi membutuhkan proses. Seorang petani tidak hanya memilih benih yang baik, tetapi juga memastikan tanahnya siap untuk ditanami. Benih yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung pada tempat ia bertumbuh. Ada yang tumbuh subur, ada pula yang mati sebelum ia berbuah. Rekan-rekan yang terkasih, suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Karena begitu banyaknya orang yang datang mendengarkannya, Yesus naik ke sebuah perahu. Sedangkan orang banyak itu berdiri di tepi danau. Dari sana Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Melalui gambaran yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat itu, Yesus menjelaskan bahwa setiap orang mendengarkan firman yang sama, tetapi memberikan respon yang berbeda-beda. Seperti benih yang jatuh di berbagai jenis tanah. Benih pertama jatuh di pinggir jalan. Karena tanahnya keras, benih tidak sempat masuk ke dalam tanah dan langsung dimakan burung. Yesus menjelaskan bahwa ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya atau tidak mau menerima firman itu.
Akibatnya firman itu dengan mudah hilang dari hidupnya. Lalu benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Benih memang sempat tumbuh dengan cepat, tetapi tidak memiliki akar yang kuat. Saat matahari terik, tanaman itu pun layu, lalu mati. Ini menggambarkan orang yang awalnya semangat mengikuti Tuhan, semangat mengikuti persekutuan, tetapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pencobaan atau ejekan karena imannya, ia memilih menyerah lalu murtad. Lalu benih yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di tengah semak duri. Tanaman itu tumbuh, tetapi akhirnya terhimpit oleh semak-semak sehingga tidak pernah menghasilkan buah. Yesus menjelaskan bahwa ini gambaran orang yang mendengarkan firman, tetapi hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kebimbangan, keinginan mengejar kekayaan, popularitas, atau hal-hal duniawi, sehingga firman Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Lalu benih yang terakhir, benih keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah ini menerima benih, membuatnya berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak. Inilah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, melakukannya, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai anggota PPGT, kita semua adalah benih yang ditaburkan Tuhan di berbagai tempat. Seperti keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, gereja, maupun lingkungan pergaulan kita. Pertanyaannya bukan apakah kita adalah benih Tuhan, tetapi kita sedang menjadi benih yang seperti apa. Mari kita menilik kehidupan kita. Kita melihat diri kita melalui 4 jenis benih yang Yesus ceritakan dalam perumpamaan seorang penabur. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Mungkin kita rajin datang beribadah, kita rajin persekutuan, kita rajin ikut kegiatan PPGT, tetapi firman Tuhan hanya kita dengarkan tanpa kita renungkan. Sehingga setelah ibadah, kita kembali ke kehidupan kita seperti biasanya. Jika kita berada pada posisi ini, mari kita mulai membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita menyediakan waktu membaca Alkitab, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, dan meminta Tuhan memberi hati yang mau belajar. Kedua, benih yang ditanam, benih yang jatuh di tanah berbatu. Mungkin kita semangat melayani Tuhan, kita semangat mendengarkan firman Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik. Ketika hidup kita sedang baik-baik saja, tidak terjadi masalah. Namun, saat kita mendapat kritikan, kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita sibuk kuliah, sibuk kerja, atau diejek karena iman kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai menjauh dari persekutuan dan pelayanan kita. Jika demikian, mari kita membangun akar yang kuat di dalam Tuhan, melalui doa, membaca Alkitab, persekutuan, dan ketekunan, sehingga iman kita tidak mudah goyah. Ketiga, yaitu benih yang jatuh di tengah semak duri. Bisa jadi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetapi perhatian kita lebih banyak tertuju pada hal-hal duniawi, pada media sosial, kesibukan, uang, prestasi, atau hal-hal yang perlahan membuat hubungan kita semakin renggang dengan Tuhan. Mari kita belajar mengatur prioritas, sehingga Tuhan tetap menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, benih yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Rekan-rekan yang terkasih, menjadi tanah yang baik bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Bukan berarti hidup kita tanpa tantangan. Justru, di tengah berbagai tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap memilih setia kepada Tuhan. Kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah itu terlihat melalui karakter yang semakin menyerupai Kristus. Kesediaan melayani, menjaga perkataan, jujur, mengasihi sesama, mengampuni, dan menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi benih pilihan Allah, kita dipanggil untuk memahami pada jenis tanah apa kita sedang bertumbuh. Keempat jenis tanah diumpamakan oleh Yesus, menyiratkan berbagai tanggapan yang berbeda-beda atas firman Allah. Tentu sebagai anak-anak muda masa kini, kita perlu mengenali jenis tanah apa atau tempat apa yang mampu menopang kita agar kita tetap bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan.
Jangan sampai keberadaan kita justru menjadi kekecewaan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, PPGT diajak untuk menyadari keterpilihannya sebagai benih yang baik dan berakar kuat dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah dalam perbuatan nyata. Mari rekan-rekan PPGT yang terkasih, Tuhan telah memilih kita menjadi benihnya. Karena itu, jangan puas hanya menjadi benih yang baik, tetapi jadilah benih yang berakar kuat, terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita sekarang berada, apapun kesibukan kita, mari kiranya kita hidup menjadi kesaksian yang membawa orang lain semakin mengenal Kristus dan semakin mendekatkan diri kepada Kristus. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu tertunduk di hadirat-Mu mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa memiliki hati yang baik, kami boleh berakar dalam iman dan bertumbuh dan memiliki buah yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Jadikan kami anak pemuda-pemudi-Mu menjadi anak yang senantiasa setia dan takut akan Engkau, dan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan Bina Muda kita pada saat ini, pada edisi 12 hingga 18 Juli 2026. Sampai berjumpa di renungan Bina Muda selanjutnya. Salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Shalom. Pasti